Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya Ibu pimpin ya. Kita mulai. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Anak-anak, hari ini hadir semua enggak teman-temannya? Hadir, Bu. Hadir semua. Hadir, Bu. Kalau hadir semua, nanti tolong isi absen ya. Nanti linknya akan Ibu berikan di grup PA. Baik, Bu. Kalau sudah, kita untuk supaya kita lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Satu Nusa, Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia cinta, Bangsa dan bahasa kita bersama. Terima kasih. Nah, Ibu ingin periksa kerapian kalian ya. Kalau ada bajunya yang nggak rapi, tolong dirapikan. Ya, Bu. Sudah rapi semuanya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sekarang kan lagi musim pandemik ya. Ibu ingin kalian terus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol COVID-19. Ya. Sini Ibu akan menampilkan slideshow. Sudah kita resepsi dulu, aku mau nampilin foto. Sebentar ya anak-anak. Iya, Bu.
Dipotong. Enggak suruh. Iya ampun ya Tuhan. Jadi anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tema 3, yaitu peduli terhadap lingkungan, terhadap makhluk hidup, dan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran ke-1. Anak-anak, jadi hari ini kita akan melakukan yang pertama, yaitu kita akan belajar bagaimana membuat daftar pertanyaan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, kemudian kita akan bersama-sama belajar bagaimana karakteristik bentang alam serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan alam. Nah, sini di sini ada yang sudah tahu apa itu oh ya. Anak-anak, ada yang tahu ini tanaman apa? Padi, Bu. Padi. Padi. Kalian, apa yang kalian ketahui tentang tanaman padi? Bisa menjadi beras, Bu. Ya, benar, bisa menjadi beras. Bisa, apalagi anak-anak? Selain untuk menjadi beras, Bisa dijual, Bu. ya bisa dijual. Dan masih banyak lagi manfaatnya ya anak-anak. Untuk pengetahuan kalian saja, tanaman padi ini banyak sekali manfaatnya. Ada yang tahu minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang energi, Bu. Tentang energi, Bu. Ya, kita kemarin mempelajari tentang energi. Ada yang tahu energi itu apa saja? Energi matahari, Bu. Angin, air. Ya, itu merupakan energi-energi alternatif ya.
Dan jangan lupa ya, itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Sini Ibu ingin salah satu dari kalian membaca teks bacaan tentang padi. Anak-anak, ada yang bersedia untuk membacakan slide ini? Saya, Bu. Ya, Natali, bisa tolong bacakan? Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsi padi. Non-konsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji. Padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkembangan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih padi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengiringi memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Perkembangan penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, dan bahkan hitam yang disebut beras. Sudah, Bu. Maaf, Bu, suara Ibu enggak kedengaran. Selain tanaman padi, tanaman apa saja yang bisa dikonsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari? Anak-anak yang kalian ketahui apa saja? Bisa disebutkan? Singkong, jagung, ubi, Bu. Ya, masih banyak lagi selain padi ya. Nah, Ibu ingin kalian memilih salah satu tanaman pangan yang kalian ingin ketahui. Ibu ingin kalian menuliskan pertanyaan minimal 5 pertanyaan dan lebih dari 5 juga bisa. Nanti kalian bisa menuliskannya di daftar pertanyaan, tabel daftar pertanyaan. Nanti Ibu akan membagikannya di bagan yang akan Ibu bagikan itu adalah bagan tentang 3 tahapan pertumbuhan padi. Dikerjakan
bersama kelompoknya masing-masing ya. Nanti kalian bisa pilih sendiri teman kalian masing-masing. Dan yang kedua, kalian disuruh untuk memilih mana dari salah satu tahapan tersebut yang sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Misalnya contohnya ibu memilih biji padi untuk keberlangsungan pertumbuhan padi, dan setelah itu diberikan alasannya mengapa memilih tahapan tersebut. Kalian bisa mengerjakannya bersama teman kalian. Ibu berikan waktu sekitar 5 menit. Cukup kan untuk berdiskusi? Dan nanti yang kita diskusikan adalah tahapan yang penting. Ibu beri waktu mulai dari sekarang. Tolong dikerjakan ya. Ya, Ibu kira waktunya sudah selesai. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, berdasarkan diagram tadi, anak-anak ada yang sudah mengerjakannya tadi? Sudah, Bu. Ya, siapa yang sudah tadi mengerjakannya? Kelompok mana? Kelompok 1, Bu. Oh ya, Cia, bisa bacakan? Bagian yang terpenting adalah bagian kedua, yaitu biji. Biji akan tumbuh, bakal akar, dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Karena pada masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Sudah, Bu. Ya, benar. Dia memilih tahapan yaitu biji. Karena penting untuk menjaga keberadaan padi untuk
Gambar pantai, Bu. Dan yang kedua, Gambar pegunungan, Bu. Sawah. Sawah, Bu, ya, Bu. dataran tinggi dan yang ketiga adalah dataran rendah. Bu, suara Ibu nggak jelas, Bu. Nggak kedengaran. Ibu akan memperjelas jawaban Cia. Yang pertama adalah pantai, yang kedua adalah dataran tinggi, dan yang ketiga adalah dataran rendah. Sini ada teks bacaan, ada yang bisa membacakan buat Ibu? Cia bisa membacakannya untuk Ibu? Bisa, Bu. Ya, tolong bacakan ya. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Lalu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Lalu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Cia sudah membacakannya untuk Ibu. Nah, di sini kegiatan yang selanjutnya, Ibu minta kalian berdiskusi bersama teman kelompok kalian tadi untuk mengisi tabel tentang karakteristik bentang alam. Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Baik, Bu. Kelihatan? Kelihatan. Apa kelihatan anak-anak tabelnya? Kelihatan, Bu. Yang pertama itu perbedaan lokasi, yang kedua itu ciri-ciri, yang ketiga itu sumber daya alam, yang keempat itu manfaat, dan yang kelima itu mata pencarian penduduk. Nah, setelah kalian mengerjakan nanti, kalian bisa mengumpulkannya
di grup WA. Ibu beri waktu ya 5 menit. Lagi juga teman. Oke. Waktunya sudah selesai. Tolong dikumpulkan di grup ya anak-anak. Tadi kan kalian sudah belajar tentang bentang alam. Ibu ingin kalian membuat pertanyaan lagi tentang ketiga bentang alam tersebut pada tabel yang pertama Ibu beri. Nanti pertanyaan kalian dicatat dulu, disimpan untuk pertemuan selanjutnya. Deket Tony. Dari pelajaran kita hari ini, anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang apa saja? Tentang tanaman padu. Ya, benar. Tentang tanaman Tanaman padi. padi di alam lebih keras. Terus kalau tadi kita belajar dataran tinggi dan pantai. Ya, benar. Kita belajar tentang karakteristik bentang alam. Dan selanjutnya ada yang tahu kesimpulannya? Ya, di sini Ibu akan membantu menyimpulkan. Yang pertama, kita telah mempelajari tentang tanaman padi, bagaimana cara merawat dan menjaga keberlangsungan tumbuhan padi. Dan yang kedua yaitu
kita telah mempelajari karakteristik bentang alam. Yang pertama pantai, yang kedua dataran tinggi, dan yang ketiga adalah dataran rendah. Di sini Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Nanti Ibu akan share di grup. Nanti kalian kerjakan sampai batas waktu yang ditentukan. Nanti kalian kumpul pada pukul 5 sore. Itu langsung ke WA Ibu saja ya. Ya, Bu. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu ingin Cia untuk memimpin doa. Ya, Bu. Teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita bersama berdoa berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lalu. Ya. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Bila ada kesalahan atau perbuatan yang Ibu lakukan itu, tolong dimaafkan dan dimaklumi ya anak-anak. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol